Ibu-ibu dan saudaraku semua yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih sama, ibadah kita harus dilakukan di rumah saja demi tidak merebaknya virus corona. Ibu-ibu dan saudaraku semua, ibadah kita hari ini adalah ibadah peringatan Hari Kartini. Untuk itu, ibu-ibu dan saudara semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita membuka ibadah kita dengan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Menggunakan Kidung Jemaat nomor 5, kita pujikan bait yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita masuk dalam panggilan berbakti kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Para wanita yang terkasih, mari kita bersama-sama memperingati Hari Kartini ini dengan berbakti dan mengaku demikian. Sumber pertolongan kita berasal dari Allah yang telah menciptakan para wanita, terus berkarya dalam kehidupan para wanita, serta menguatkan para wanita untuk bisa menguatkan sesama. Kasih karunia Allah, Sang Sumber Pencipta, dan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, menyertai kita semua. Amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama kembali memuji memuliakan Tuhan dengan menggunakan Kidung Pasamuan Jawi nomor 466. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kita akan mengungkapkan madah syukur kita. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah jika kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan kembali dengan pujian puji sorak Agumbiro. Mari sorak bergembira, jiwa raga siapkanlah semua. Allah Bapa sungguh baik, nyatakan kasih kepada umat-Nya. Mari kita bergembira, melambungkan pujian rohani. Mari kita bergembira, melambungkan pujian rohani. Mari sorak bergembira, jiwa raga
dan kasih kepada umat-Nya. Mari kita bergembira, melambungkan pujian rohani. Mari kita bergembira, melambungkan pujian rohani. Jemaat, kita akan masuk dalam pengakuan dosa kita. Kami datang menanggapi panggilan-Mu bukan dengan segala kemampuan dan kelebihan kami, namun kami menghadap dengan segala keterbatasan dan noda hidup kami. Noda hidup dan keterbatasan secara pribadi, keluarga maupun juga dalam persekutuan kami. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ampunilah kami, ya Allah, dan berikan kebijaksanaan terhadap kami untuk menata hidup agar bisa saling menguatkan. Amin. Kita sambut pengakuan dosa kita dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 306 ayat yang pertama dan yang kedua. Ku tahu Tuhanku. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Lukas 1 ayat yang ke-39 sampai 56. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kudus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Engkau selalu melindungi kami, selalu menyertai dalam setiap langkah kami. Di kesempatan ini, Engkau memberikan kepada kami untuk bersekutu di rumah kami masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, akan merenungkan firman-Mu. Hadirlah Tuhan, buka hati dan pikiran kami, kuasailah hati kami, agar apa yang akan kami renungkan bisa menjadi pedoman, bisa menjadi tuntunan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini.
Tuhan urapi secara khusus, kiranya yang terjadi hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya, amin. Ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Tema ibadah Hari Kartini tahun ini adalah dikuatkan untuk menguatkan. Bagaimana kabar saudara-saudara setelah sekitar 6 minggu lebih kita tidak mengadakan ibadah wanita? Apakah saudara-saudara baik-baik saja? Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat, dan semakin tekun dalam membangun ibadah di rumah dan di kelompok-kelompok kecilnya masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, menurut panjenengan semua, kira-kira apa yang terjadi apabila ada 2 atau 3 orang wanita saat mereka berkumpul? Ya, bergosip. Rasan-rasan ini yang biasanya terjadi. Panjenengan apakah tahu kata kuncinya dari bergosip? Nah, biasanya dari kita kalau mau bergosip, kata kunci yang pertama adalah sudah tahu belum?
Ya, kalau kita rasani koncone, rasani tanggane, ada gosip itu biasanya gitu. Sini. Nyah, Rinio nyah. Wis ngerti urung? Si ake lho. Nah, itu kunci yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah jangan bilang-bilang siapa-siapa. Itu ujung-ujungnya pasti ke sana. Ojo cerita-cerita lo ya, ini untuk kita sendiri. Ya tidak. Nah, siapa sing rata bergosip mesti gak roh kata kuncinya. Ya, saudara-saudara, inilah yang sering terjadi pada kumpulan beberapa para wanita. Ini memang ada benarnya, tapi juga tidak mesti benar. Karena apa? Karena tidak semua perjumpaan antara 2 sampai 3 orang yang berkumpul itu pasti bergosip. Seperti dalam bacaan kita tadi, Maria dan Elisabet adalah 2 orang wanita yang sama-sama dipercaya Tuhan untuk mendapatkan rahmat dalam kehidupan mereka. Panjenengan tentu sudah sangat hafal dengan cerita tentang Maria dan Elisabet saat dipilih Tuhan untuk mengandung utusan-utusan Allah. Bisa panjenengan bayangkan bagaimana perasaan Maria yang masih perawan harus mengandung. Belum bersuami tapi wis meteng dhisik kira-kira yang terjadi pada Maria apa? Wah, iso dirasani ngalor ngidul. Gosipe saya sip dah. Ya toh? Nah, ini adalah sesuatu yang berat bagi kehidupan Maria. Cibiran, tatapan sinis, penolakan dari lingkungan pasti dia terima. Tapi dia memilih untuk tetap taat. Di saat dia taat, Tuhan memampukan dan memberi kekuatan untuk menjalani hari-harinya yang berat. Nah, kekuatan yang Tuhan berikan kepada dia bagi dengan Elisabet sepupunya. 2 orang wanita yang sama-sama bersukacita sekaligus sama-sama mempunyai pergumulan yang berat, mampu untuk saling menguatkan dan menopang. Saudara-saudara kekasih Kristus, sebagai wanita mungkin saat ini kita berada dalam situasi yang sulit, tidak mengenakkan, atau bahkan terpuruk oleh permasalahan hidup, sakit penyakit, kesulitan ekonomi karena dampak dari pandemi corona. Bagi sebagian, bahkan banyak orang, kondisi yang demikian bisa membuat stres, putus asa, menutup diri pada lingkungan, bahkan juga pada persekutuan. Tidak hanya pada persekutuan, mergo keasikan, tidak beribadah di gereja, akhirnya terbiasa juga untuk tidak beribadah. Malah keporo dadi setan gentayangan. Wis ora gelem ibadah dadi setan gentayangan. Mateng aku. Nah, saudara-saudara, jangankan untuk berbagi dan saling menguatkan seperti yang dilakukan oleh Maria dan Elisabet. Lah wong berbagi senyum aja wegah berbagi yang lain. Jelas juga wegah. Nah, saudara-saudara yang terkasih,
kita bisa belajar dari Maria dan Elizabeth. Kita juga bisa belajar dari dua orang wanita berikut ini. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Ya, seperti tayangan tadi, kita bisa mengenal. Yang pertama adalah Mbah Sri Utami. Beliau tentu sudah tidak asing bagi panjenengan semua. Pertama kali saya datang ke Tumpuk dan pertama kali saya berjumpa dengan beliau sekitar 2,5 tahun yang lalu, kami sempat kaget. Mengapa? Lah wong beritane Mbah Sri itu sakit, ndak bisa bangun dari tempat tidur setelah cuci darah. Beliau merasakan badannya lemas. Tapi waktu kami datang berkunjung ke rumahnya, ternyata beliau tidak ada di rumah. Kami berpikir, opo Mbah Sri opname yo ning rumah sakit. Tetapi enggak, saudara-saudara. Beliau tidak ada di rumah, tetapi beliau ada di tempatnya Mbah Syekh. Beliau nyambangi Mbah Syekh yang juga kurang sehat begitu. Dan ini dilakukan tidak hanya sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan, tetapi dilakukan sudah lebih dari 1 tahun. Apa yang dilakukan oleh Mbah Sri di tempatnya Mbah Syekh? Beliau mengajak Mbah Syekh untuk beribadah, mengajaknya berdoa, serta menghibur Mbah Syekh. Nah, saudara-saudara, ini adalah
wanita yang sungguh luar biasa. Dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi kesehatannya terganggu, tapi beliau merasa Tuhan masih mencintainya. Tuhan masih memberikan kekuatan padanya, sehingga beliau merasa terpanggil untuk menghibur, untuk menguatkan saudara-saudaranya yang lain. Yang kedua adalah saudari Elok Widyaningsih. Beliau adalah perawat yang ada di Tangerang. Dia juga saudara seiman kita. Ibunya, bapaknya, kakek neneknya dulu adalah orang GKJW. Bahkan ibunya itu dulu sebelum menikah adalah seorang pendeta wanita yang melayani di GKJW Tunglur. Sama seperti Mbah Sri, saudara kita ini juga mengalami gagal ginjal. Nah, dalam kelemahan dan keterbatasan raganya, ia tetap setia dalam pelayanannya untuk sesamanya. Pada tanggal 11 April kemarin, dia meninggal dunia karena terdampak oleh virus corona. Nah, mungkin panjenengan semua bertanya-tanya siapakah dia. Panjenengan bisa mencoba membuka di medsos tentang dia. Di sana banyak sekali pendapat dari teman-temannya, rekan sejawatnya, bagaimana dia berpelayanan selama ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Mbah Sri, Saudari Elok sudah menentukan pilihan di dalam kehidupannya. Di dalam sakit dan keterbatasan mereka berdua mampu untuk menghibur, menguatkan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Lalu bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, hidup itu adalah pilihan. Berbagi kasih, menopang, menguatkan sesama itu juga pilihan. Tuhan telah mengaruniakan kekuatan dan kemampuan agar kita mampu menguatkan sesama kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, tetaplah taat. Jadilah berkat dan senantiasa hibur dan kuatkanlah sesamamu yang membutuhkan. Amin. Kita masuk dalam saat teduh kita. Mari kita mengambil saat teduh sebentar. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sungguh Tuhan, mampukan kami untuk melihat betapa luar biasanya kasih-Mu kepada kami. Engkau senantiasa memampukan kami dan menguatkan kami. Dan biarlah ya Tuhan, anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami boleh kami bagikan bagi sesama kami yang membutuhkan. Kami percaya ya Tuhan, apabila kami mau berbagi, kami mau menguatkan sesama kami, Engkau akan menambah-nambahkan berkat-Mu, Engkau akan menambah-nambahkan kekuatan kepada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Dia
Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita. Ibu-ibu dan saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bangkitlah kaum wanita, gereja Kristen Jawi Wetan, milik Tuhan Yesus Kristus, berdiri selamanya. Bersatu wanita Kristen, memikul salib Kristus, berdasar iman dan kasih, membangun GKJW. Karena kasih Tuhan, kita diselamatkan. Dalam kasih Tuhan, damai sejahtera. Majulah wanita Kristen, dengar panggilan Tuhan. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Jemaat dipersilahkan duduk dan kita akan menyerahkan persembahan. Bersama kita menghaturkan persembahan sebagai wujud syukur atas penyertaan Tuhan akan kehidupan kita, khususnya sebagai para wanita yang senantiasa dikuatkan Tuhan untuk menguatkan sesama. Kita barengi penyerahan persembahan ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati
masuk di dalam doa persembahan dan syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati persembahan kami, dan biarlah ya Tuhan persembahan kami boleh menjadi sarana pembinaan iman di jemaat-Mu di GKJW Tumpuk ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini. Berkati ya Tuhan dengan segala kemampuan, berkati dengan segala kebijaksanaan. Engkau berkati juga ya Tuhan keluarganya, kesehatannya ya Tuhan. Sungguh Tuhan berkati saudara kami ini. Tuhan, pada saat yang indah ini kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden sampai dengan yang di pelosok-pelosok daerah. Tuhan, Tuhan beri mereka segala kemampuan, beri kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Terlebih lagi dalam situasi saat ini Tuhan, yang berat bagi kami semua, berat bagi bangsa kami, bahkan bagi dunia ini ya Tuhan. Sungguh mampukan kami semua saling menopang satu dengan yang lain. Mampukan kami juga sebagai rakyat ya Tuhan untuk senantiasa menopang para pemimpin kami, walaupun itu hanya dengan doa kami. Tuhan, berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami, berikan kesehatan ya Tuhan kepada para pemimpin kami. Sungguh Tuhan, kalau memang kami masih harus menjalani hari-hari kami yang berat karena ada pandemi corona ya Tuhan, Kau berikan kemampuan kepada kami. Jangan biarkan kami terpecah belah ya Tuhan, tapi justru kami boleh saling bergandengan tangan, menopang satu dengan yang lain. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami Tuhan dalam studi mereka. Meskipun mereka harus belajar dari rumah Tuhan, tetap berikan semangat kepada anak-anak kami, dan sungguh mampukan kami sebagai orang tua untuk mendampingi mereka ya Tuhan dengan baik. Tuhan, kami juga teringat bagi anak-anak kami yang terpaksa harus tetap berada di luar kota karena keadaan pandemi corona ini Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak kami ini dengan kesabaran dan kesehatan. Jangan biarkan ya Tuhan mereka menjadi berputus asa. Jagai anak-anak kami ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan mereka. Kami juga teringat pada saudara-saudara kami yang harus bekerja di luar kota ataupun di luar pulau, bahkan di luar negeri Tuhan. Berkat kesehatan senantiasa Engkau limpahkan bagi saudara-saudara kami. Berkati juga pekerjaannya. Tuhan, berkati dan mampukan kami, warga jemaat-Mu di dalam kami menata ekonomi keluarga kami, sehingga sungguh Tuhan segala kebutuhan kami boleh tercukupi. Terima kasih juga atas segala berkat-Mu. Engkau telah memberkati tanaman kami di sawah dan di ladang kami, dan kami percaya ya Tuhan, kami boleh menuai hasil yang baik berkat pertolongan-Mu. Demikian Tuhan doa kami, dan kami lengkapi dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah kerajaan, kekuasaan, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri, kita terima pengutusan. Wanita telah dipercaya Tuhan dengan berbagai macam tugas dan tanggung jawab yang berat dalam hidup ini. Akan tetapi semua itu bukanlah penghalang bagi wanita untuk menjadi sosok yang kuat, karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada kehidupan kita untuk menguatkan sesama. Kita sambut pengutusan ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 357, ayat yang pertama dan yang keempat. Dengar panggilan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa yang mewujud melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan terus berkarya melalui Sang Roh Kudus Tuhan, senantiasa menyertai saudara sekalian untuk bisa saling menguatkan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup ibadah kita dengan kita menyanyi dari KPJ 459 ayat yang pertama, Pinujio Allah Sang Romo. Lan Roh Suci
Ibu-ibu dan saudara disilahkan duduk kembali dan berdoa secara pribadi. Amin. Demikian ibadah peringatan Hari Kartini pada hari ini. Selamat memperingati Hari Kartini, Tuhan memberkati. Amin.